Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas A dengan NIM 2283-2013. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester UTS Dasar Sistem Kendali atau Basic Control System, di mana sesuai dengan hari tanggal ujian itu Selasa 12 Oktober 2021. Peraturan dari UTS kali ini yang pertama itu kerjakan soal berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Yang kedua, dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi. Yang ketiga, apabila ditemukan jawaban yang sama dengan mahasiswa lain, ujian tengah semester mahasiswa tersebut pada mata kuliah ini dianggap gagal. Yang dimana ini adalah soal-soalnya. Yang pertama, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukuran. Yang kedua, gambarkan diagram sistem pengendali temperatur dari suatu ketrika otomatis dan jelaskan. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Yang keempat, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Yang kelima, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Ini adalah jawaban ujian tengah semester 3 Dasar Sistem Kendali atas nama Susilawati dengan NIM 2283-2013 kelas A FITE. Yang soal pertama itu, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukuran? Dari pengertian instrumen sendiri itu, instrumen itu sebagai alat pengukuran meliputi instrumentasi survei atau statistik, instrumentasi pengukuran suhu dan sebagainya. Instrumen itu sebagai alat pengukuran sering menjadi bagian awal, bagian kendalinya, dan bisa juga berupa pengukur dari semua jenis besaran fisik, mekanis, kimia, atau besaran listrik. Supaya bisa lebih jelas, berikut tentang instrumen pengukuran. Yang pertama itu ada light intensity meter, yang merupakan teknik yang membutuhkan keakuratan pengukuran intensitas cahaya seperti pengambilan foto dan pembuatan rangkaian elektronik. Komponen utama pada instrumen itu adalah fotosel yang resistansi listriknya akan berkurang dengan naiknya intensitas cahaya. Meski perubahan resistan sangat besar, untuk perubahan intensitas cahaya yang kecil, namun resistansi tidak sebanding dengan intensitas cahaya. Yang kedua itu ada noise intensity meter. Noise ini mengukur derau, yang dimana pendapat yang berbeda tentang apa itu derau dan apakah enak mendengar. Derau itu bagi seseorang mungkin hanya menjadi musik bagi orang lain. Tentunya sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur intensitas derau tidak bisa menanggapi penilaian subjektif dan perbedaan psikologis pada setiap orang, meski didesain untuk menirukan cara telinga manusia menanggapi frekuensi yang berlainan dan intensitas suara yang juga berlainan. Instrumen yang didesain untuk mengukur derau harus memiliki kelakuan logaritmik agar bisa melakukan respon yang sama seperti telinga manusia. Yang ketiga ada strain gauge, adalah alat untuk mengukur perubahan kecil pada benda akibat gaya yang bekerja pada alat tersebut, sehingga digunakan transducer yang disebut strain gauge. Alat ukur regangan atau strain gauge itu sudah digunakan selama beberapa tahun dan menjadi dasar elemen untuk berbagai tipe sensor, termasuk pressure sensor, load scale sensor, positive sensor, dan sebagainya.
Dalam pengukuran tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena memunculkan keterkaitan atau keselarasan antara konsep dengan pelaksanaan penelitian serta kehati-hatian terhadap kesalahan pengukuran yang dapat menjadi ancaman bagi kesalahan suatu penelitian. Soal yang kedua, gambarkan diagram sistem pengendali temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Mungkin ini adalah diagram dari sistem pengendali temperatur setrika otomatis, yang dimana sesuai diagram tersebut, dari seakar temperatur itu menuju ke elemen panas, yang selanjutnya tegangan listrik, lalu ke setrika, lalu ke pemakaian pemanas. Jadi sistem kerjanya itu saat kabel penghubung dihubungkan ke sumber listrik, maka arus listrik akan mengalir dan memanaskan elemen pemanas. Kemudian, panas dari elemen pemanas akan disalurkan ke dasar setrika dengan panas yang ada serta besi pemberat, maka setrika mampu untuk melicinkan pakaian dengan menyalurkan energi panas dari elemen pemanas ke pakaian yang akan disetrika sehingga pakaian menjadi rapi dan licin karena serat-serat pakaian diluruskan dengan menggunakan panas dari setrikaan. Yang soal ketiga itu gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jajah mobil. Sesuai diagram di sini, dari akuator ke karburator, lalu ke mesin dan beban. Di mana penjelasannya itu dalam berkendara jalan raya itu terkadang ada pembatas untuk kecepatan berkendara. Misalnya rambu hanya mengizinkan 40 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, setiap pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara supaya kecepatan kendaraan berkisar pada angka tersebut. Sebagai alat untuk memonitor, biasanya dipasang speedometer dan acuannya adalah kecepatan 40 km per jam. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian larinya kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin. Proses yang dilakukan pengendara tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jajah kendaraan. Soal yang keempat, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Karkol kanister adalah suatu kanister berisi arang pada sistem pengendalian penguapan yang digunakan untuk memerangkap uap bahan bakar untuk mencegahnya keluar ke udara bebas. Pemisah uap atau cat cair digunakan untuk mencegah bahan bakar cair memasuki kanister berisi arang pembersih udara, digunakan untuk menyaring udara yang masuk ke engine untuk membersihkan kotoran dan debu. Pompa bahan bakar memindahkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruangan pelampung karburator. Karburator nanti itu mensuplai campuran bahan bakar atau udara yang tepat ke engine pada semua kecepatan dan semua kondisi beban dan membantu menghidupkan mesinnya dingin. Penyaringan bahan bakar memisahkan benda-benda asing dari bahan bakar. Saluran uap itu menghubungkan pipa ventilasi tangki bahan bakar ke kanister berisi arang melalui pemisah uap atau jet cair. Tangki bahan bakar menampung persediaan bahan bakar. Saluran bahan bakar menghubungkan tangki bahan bakar ke karburator melalui pompa bahan bakar dan saringan bahan bakar. Soal nomor 5, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Sistem kontrol otomatik banyak ditemui dalam proses industri, baik industri proses kimia dan proses otomotif, pengendalian pesawat, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam contohnya itu sebagai contohnya, misalnya penggunaan elevator lift. Pada saat tombol yang menunjukkan nomor lantai 7 ditekan, maka
elevator akan bergerak naik atau turun menuju lantai tujuan tersebut. Tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut merupakan input yang menunjukkan output yang kita inginkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.